Halo guys, saat ini saya mau ngomongin tentang backup daya untuk BTS skala kecil, misalnya untuk BTS RT/RW-NET. Seperti apa nanti? Simak terus videonya sampai selesai. Oke, kita mau ngomongin tentang backup daya BTS secara skala kecil atau kelas RT/RW-NET ya. Ini yang mau kita bicarakan ini daya untuk BTS skala kecil. Kebutuhan daya kurang lebih 100 watt. Kalau lebih dari itu nanti kita harus tambah part atau mengganti ke part yang mempunyai spesifikasi lebih tinggi. Dan ini yang mau kita omongin, ini adalah untuk diperuntukkan yang frekuensi listrik padamnya tidak terlalu tinggi. Misalnya 1 minggu 1 kali mati listrik atau 3 hari sekali, pokoknya tidak terlalu sering lah, karena ini untuk mengecas baterainya nanti agak lama. Semua perangkat bisa dinyalakan dengan tegangan DC, artinya perangkat yang mau kita supply dayanya itu semua perangkat support tegangan DC. Idenya, bagaimanakah idenya? Ide ini saya peroleh dari hasil diskusi dan pengalaman teman-teman RT/RW-NET Karesidenan Madiun. Jadi mereka yang lebih dulu menggunakannya, saya ikut mengadopsinya. Ide ini mengadopsi dari topologi teknologi solar panel. Nah, topologinya nanti seperti ini ya. Ini yang atas adalah topologi panel surya. Jadi sumbernya adalah sel surya, kemudian ada solar cell controller, dan kemudian sebagian dicadangkan ke baterai, dan ada yang untuk mensuplai kebutuhan BTS dan rak kita. Kemudian yang bawah ini adalah topologi yang sudah dimodifikasi. Jadi yang semula solar panel dayanya kita ganti menjadi power supply DC. Kemudian dari power supply DC ini kita masukkan ke solar cell controller, nanti yang mengatur tegangan yang keluar ke BTS dan yang untuk mengecas aki baterai, nanti yang mengatur adalah solar cell controller ini. Nah, ini kita bahas detail yang topologi yang sudah dimodifikasi. Jadi mengganti sumber listrik dari panel surya menjadi adaptor AC to DC 12 volt sampai 15 volt. Jadi nanti teman-teman bisa cari di pasaran power supply yang bisa dituning sampai 15 volt DC. Kenapa? Solar cell controller ini nanti dia yang mengatur seberapa besar tegangan yang untuk mengecas aki atau baterai dan seberapa besar yang untuk digunakan sebagai beban. Jadi karena nanti kita outputnya dari solar controller ini adalah 12 volt, maka nanti selebihnya nanti akan digunakan untuk mengecas baterai. Sampai di sini mudah-mudahan teman-teman paham ya.
topologi untuk perangkat mikrotik. Nah, ini agak beda ya teman-teman. Untuk perangkat mikrotik kita tahu membutuhkan tegangan bukan 12 volt DC, tetapi biasanya dia menggunakan tegangan 24 volt DC. Jadi ada sedikit tambahan. Nah, ini perangkat mikrotik memerlukan tegangan 12 volt DC, karena itu kita perlu menambahkan penaik tegangan DC 12 ke 24 volt. Nah, jadi nanti topologinya seperti ini. Power supply masuk ke SCC, solar charge controller, solar cell controller. Kemudian sebagian tegangan untuk mengecas baterai, dan tegangan outputnya yang 12 volt itu digunakan masuk ke penaik tegangan. Ini kita ambil yang 100 watt. Nanti di pasaran ada yang bermacam-macam ya. Ada yang 100 watt, ada yang lebih. Kemudian baru setelah itu, setelah dinaikkan ke 24 volt, baru nanti kita gunakan untuk mengecas perangkat-perangkat kita yang menggunakan tegangan 24 volt. Sedangkan kalau ada alat kita yang menggunakan 12 volt, bisa langsung ngambil dari depannya ini. Sekarang kita bahas bahan-bahannya. Bahan-bahannya yaitu adaptor. Yang pertama adaptor AC to DC jaring. Biasanya kita pakai untuk CCTV. Itu bisa dituning dari 12 volt sampai 15 volt. Ini saya pakai yang beban dayanya 30 watt. Pilih adaptor yang bisa dituning tegangan sampai 15 volt. Karena nanti supaya ada kelebihan tegangan, jadi yang 12 volt nanti untuk mensuplai bebannya, sedangkan sisanya nanti digunakan untuk mengecas baterainya. Yang kedua ini solar charge controller. Bentuknya seperti ini. Bisa cari di online marketplace. Ini saya milih solar charge controller ini yang menggunakan mode PWM. Jadi bukan MPPT, ada dua macam. Ini kebetulan kita pakainya yang PWM. Kemudian aki sebagai penyimpan tegangan. Bentuknya bisa bermacam-macam, besarnya pun bisa bermacam-macam, tinggal nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Semakin besar kapasitas aki, nanti pengisian akan semakin lama, tapi waktu bisa mensuplai daya pada saat mati lampu nanti juga panjang. Ini bahan yang ketiga adalah step up DC 12 volt ke 24 volt. Ini juga bisa beragam ya. Nanti di pasaran nanti juga ada bermacam-macam. Ada yang, kalau ini saya pakai yang 100 watt. Nanti ada yang lebih dari itu juga bisa dipakai. Nanti silakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Sedangkan kalau nanti bebannya lebih dari 100 watt, mendekati 100 watt, nanti pendinginnya akan panas. Karena memang kerjanya lumayan keras, lumayan tinggi. Untuk mensiasati hal itu, nanti kita bisa menambahkan dua alat seperti ini. Jadi di paralel, sehingga nanti beban kerja yang
dibebankan bisa dibagi dua. Contoh produk mikrotik yang memerlukan daya tinggi itu biasanya router yang besar kayak CCR, RB110 itu tegangannya membutuhkan tegangan besar. Itu saya sarankan juga dikasih khusus penaik tegangan ini, atau diganti partnya ini ke modul yang mempunyai beban daya lebih besar, nanti ada di pasaran. Sekarang pengerjaannya kita tinggal menghubungkan kabel dari bahan-bahan di atas sesuai dengan skema. Jadi yang ini tadi solar cell kita ganti dengan adaptor jaring, masuk ke solar charge controller, kemudian yang tengah ini masuk ke baterai, kemudian outputnya ada di sebelah sini. Nah, ini tinggal nanti dihubungkan ke alat-alat kita yang menggunakan perangkat DC. Untuk urutan kabel nanti di solar kontrolnya itu ada tandanya ya, ada tanda positif, negatif, nanti bisa dicek sendiri. Ini saya beri contoh bentuk aplikasi real di lapangan seperti pada foto berikut ini. Sedangkan ini contoh yang sudah jadi. Ini kebetulan semua modul-modul yang kita rakit tadi kita rakit pada casing menggunakan casing komputer, karena kita punya bekas supaya tidak berantakan kita rakit di situ. Yang ini tegangan outputnya, yang ini tegangan inputnya. Kemudian kita coba matikan. Nah, pada saat dimatikan secara otomatis daya akan disuplai dari baterai yang sudah terisi. Saat ini yang saya gunakan adalah baterai berkapasitas 60 Ah. Dan pernah suatu keadaan mati sampai setengah hari, itu kita baterainya bisa tahan sampai 7 jam. Saya kira itu teman-teman. Semoga bermanfaat untuk Anda yang berkecimpung di dunia RT/RW-Net. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.